Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 511. Wajah Simon Zimmer menjadi gelap. Proyek besar yang dia bawa kembali diambil, dan perjanjian kerangka kerja milik putrinya direbut oleh orang lain. Sekarang, dia hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan putri-putri lain menikah dengan keluarga kaya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Kita harus membuat Mandy menceraikan Harvey yang kalah itu secepat mungkin. Lilian Yates berkata dengan dingin. Dengan sial itu, hidup kita hanya bisa menjadi lebih buruk. Simon Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku juga ingin itu terjadi. Tapi orang tua itu memberiku peringatan sebelum aku pergi. Hari besar keluarga Zimmer sudah dekat. Jika terjadi sesuatu selama waktu itu, aku akan mati." Orang tua itu takut Mandy mencuri perhatian orang lain. Dia tidak akan membiarkan Mandy menceraikan Harvey dalam keadaan apapun. Lilian menamparkan Simon dengan keras di wajahnya dan berteriak dengan keras. "Simon, apakah kau akan melakukan apapun yang dikatakan orang tua itu? Bisakah kau bersikap tegas setidaknya sekali? Pertama, Pangeran Silva. Kalau begitu, Prince York. Jika putri kita tidak menikahi pengecut itu, maka semua kemuliaan bisa menjadi milik kita. Tidak hanya dia tidak bisa menuai keuntungan apapun, dia bahkan harus memberikan semua hasil kerja kerasnya. Apakah menurutmu ini adil?" Simon menghela nafas. "Aku tahu itu tidak, tapi tidak ada alasan lagi. Kita harus membiarkan Mandy menceraikan pria itu sekaligus." Lilian meludah dengan dingin. "Kali ini, aku tidak akan membiarkan dia terus menahan kita." Dia berpikir bahwa dia terlalu lembut sebelumnya. Meskipun dia terus mengatakan dia ingin mereka bercerai, dia tidak pernah bertindak sesuai dengan kata-katanya. Kali ini, itu akan berbeda. Dia harus memaksa mereka untuk bercerai secepat mungkin. Jika dia berhasil, maka putrinya mungkin masih memiliki kesempatan untuk menikah dengan Prince York. Dia adalah langit-langit provinsi Southlight, pria yang berdiri di atas. Keluarga kelas atas yang asli. Begitu putrinya menikah dengan Prince York, dia juga bisa menikmati kemakmuran dan kemewahan yang menyertainya. Dia bisa masuk ke lingkaran atas dan berbaur dengan elit sosial. Sampah itu, Harvey tidak bisa berharap untuk menawarkan hal-hal ini. Saat itu, Harvey tiba di pintu depan. Dia tidak terburu-buru bahkan ketika dia mendengar teriakan dan tangisan dari rumah. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap ke arah gunung Silver Nimbus. Kemarahan dingin mewarnai tatapannya. Hubungannya dengan Mandy akhirnya sedikit mereda. Jika itu hancur karena Queenie, Harvey tidak keberatan bergerak untuk menghancurkan saudara perempuan nominalnya ini. Tepat saat dia akan memasuki rumah, suara lembut Mandy terdengar. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat Lilian yang marah dan Simon yang sedih. "Ayah, Ibu, berhenti membicarakan ini. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak akan menceraikan Harvey. Mandy, apa kau gila? Apakah kau benar-benar akan menghabiskan seumur hidup dengan pengecut ini?" Lilian bertanya dengan sungguh-sungguh. "Ibu, aku percaya Harvey akan tetap membumi dan membumi." Mandy menghela nafas. "Harvey adalah suamiku. Aku hanya harus menjalaninya. Bahkan jika aku menceraikannya, apakah menurutmu Prince York akan menginginkan seorang wanita yang diceraikan?" Ekspresi Lilian berubah. Mandy mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia dan Harvey belum menyelesaikan pernikahan mereka, dia masih akan dicap sebagai wanita yang bercerai. Bagaimana mungkin ada keluarga kaya yang menerimanya? Jadi, Ibu, lihat sisi baiknya. Mandy tersenyum miris. "Aku hanya berharap Harvey bisa sedikit ambisius mulai sekarang. Jika dia bisa membelikanku sebuah kondominium kecil di Buckwood untuk kami tinggali, itu sudah cukup bagiku. Untuk yang lainnya, aku tidak akan terlalu memikirkan mereka." Sementara dia bersembunyi di kamarnya, Mandy mengambil keputusan. Keluarga Zimmer telah berulang kali menekannya.
Karena dia tidak bisa mengubah nasibnya, setidaknya dia berharap suaminya bisa berbuat lebih baik. Di luar, Harvey menjadi tertekan. Suamimu adalah Prince York yang legendaris. Aku terus mengatakan ini kepadamu, tetapi kamu tidak mempercayaiku. Dan sekarang kamu ingin aku membelikanmu sebuah kondominium kecil, dari semua hal. Harvey terdiam. Bab 512. Harvey menunggu sekitar setengah jam sebelum akhirnya dia memasuki rumah, membawa beberapa daging dan sayuran. Ayah, Ibu, aku baru saja melewati pasar dan menemukan sesuatu yang dijual. Ayo makan besar malam ini. Mandy tersenyum. Oke. Tatapan Simon Zimmer dan Lilian Yates aneh. Ketika mereka melihat Harvey, tidak ada rasa jijik atau ketidakberdayaan di mata mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Ada beberapa hal yang tidak ingin mereka bicarakan lagi. Mandy menolak untuk bercerai. Mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya meluncur. Mereka memutuskan untuk menyerah. Sekarang, semua harapan mereka bertumpu pada Cynthia. Keesokan harinya, Mandy pergi ke Zimmer Enterprise untuk bekerja. Harvey pergi bersamanya. Sebelum mereka pergi, Lilian berkata, Mandy, 2 hari lagi hari nasional. Adikmu baru saja memulai studinya di sekolah asrama. Aku tidak yakin apakah dia akan terbiasa. Jadi, kau akan bertanggung jawab untuk membawanya pulang. Lilian sudah mengetahui semuanya. Karena putri sulungnya tidak berguna, dia memutuskan untuk merawat putri bungsunya. Selama putrinya yang lebih muda dirawat dengan baik, dia bisa mengikat suami yang kaya. Baiklah, Ibu. Mandy mengangguk. Sebenarnya, Mandy sendiri mengalami kesulitan. Zimmer Enterprise kini telah memulai berbagai bisnisnya di Bakwood. Lokasi gedung perusahaan baru juga telah dipilih. Orang-orang dari Sky Corporation datang untuk memeriksa mereka dari waktu ke waktu. Mereka ramah dan sopan setiap saat, semakin memvalidasi persetujuan Prince York terhadap Zimmer. Dalam keadaan seperti ini, Mandy semakin terpinggirkan. Kakek Zimmer awalnya ingin memberinya pekerjaan yang sangat mudah, tetapi sekarang, dia hanya menempatkannya untuk bekerja di departemen logistik perusahaan. Meskipun pekerjaan itu terdengar bagus di atas kertas, tidak ada yang bisa dilakukan di departemen ini. Mereka yang bekerja di sini tidak punya uang atau kekuasaan. Namun, Mandy tidak membantah. Dia tahu melakukan itu tidak akan ada gunanya, jadi dia menerima perlakuan kakek Zimmer padanya dengan tenang dan tidak mengeluh. Harvey melihat semua ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak berperasaan. Meskipun demikian, ia mengikuti Mandy setiap hari untuk bekerja di pagi hari dan pulang pada malam hari. Dia mengantarnya ke kantor dan kemudian menjemputnya ketika dia selesai. Dia biasanya menghilang di tengah jalan. Mandy tidak banyak bertanya, seolah apapun yang dilakukan Harvey tidak ada hubungannya dengan dirinya. Keduanya dalam keadaan perawatan semi-diam. Dalam retrospeksi, ini bahkan lebih buruk daripada pertengkaran langsung. Beberapa hari kemudian, di suite Presiden Peninsula Hotel, Bakwood, Harvey dengan santai bersandar di sofa, bermain dengan Rolex antik di tangannya. Arloji antik setinggi langit, tak ternilai di mata orang lain, sama sekali tidak berharga baginya. Seorang wanita berusia sekitar 23 atau 24 tahun duduk di seberang Harvey. Dia terlahir cantik, sehingga dia tidak perlu merias wajah apapun. Dia tidak mengenakan perhiasan mewah dan tidak berpakaian mewah, dan rambutnya dikuncir kuda sederhana. Namun, gerakannya membawa aura elegan dan tidak bisa didekati. Temperamen semacam ini adalah bawaan dan hanya bisa dipersiapkan oleh mereka yang berasal dari keluarga yang kuat. Rata-rata orang kaya baru yang ingin memiliki temperamen seperti itu harus melalui beberapa generasi kerja keras. Kakak, aku sangat senang kamu mau bertemu denganku. Queenie York berkata sambil tersenyum. Namun matanya sebanding dengan jurang maut, dalam dan tak terduga. Adiknya, Harvey, yang sudah 3 tahun tidak dia temui. Meskipun berhadapan dengan kecantikan yang tiada taranya, Harvey tidak merasakan apa-apa. Dia bahkan tidak meliriknya dengan benar.
Di matanya, keberadaan seperti Dewi yang dirindukan oleh banyak di kalangan elit negara H, tidak lebih dari sebuah simbol kosong. Bab 513. Harvey menghabiskan beberapa detik bermain dengan arlojinya sebelum akhirnya berbalik untuk melihatku ini. Kau datang menemuiku secara terbuka. Apakah kamu tidak takut Quinton akan mencari tahu dan membunuhmu? Apakah dia tega membunuh adik perempuan yang imut seperti itu? Queenie tersenyum manis. Imut. Harvey menyeringai mengejek. Wanita di hadapannya bisa digambarkan sebagai banyak hal. Manipulatif, femme fatale, kecantikan yang dingin, genit yang berbahaya. Imut bukanlah salah satunya. Lucu sama sekali tidak cocok untuknya. Benar saja, Harvey tidak bisa menyangkal kecantikannya. Namun, dia tahu bahwa itu tidak lebih dari senjata untuk membunuh. Senjata yang sangat kuat, sehingga bisa membahayakan negara dan rakyat. Jika menurutmu aku tidak lucu, mengapa kamu membawaku ke York saat itu? Queenie bertanya dengan tenang, mengingat masa lalu mereka. Aku baru berusia 8 tahun ketika aku membawamu kembali. Bagaimana aku bisa mengantisipasi bahwa gadis kecil berusia 3 tahun yang aku temukan di pinggir jalan akan mencoba membunuhku 10 tahun kemudian? Harvey menjawab, acuh tak acuh. Tentu saja, aku juga tidak menyesalinya. Dulu aku terlalu percaya diri dan sangat penuh dengan diriku sendiri. Aku pikir tidak ada yang tidak bisa aku lakukan di dunia ini. Tapi kamu dan ketiganya mengajariku sebaliknya. Dari perspektif ini, aku harus berterima kasih. Harvey tersenyum tipis seolah-olah semua yang terjadi 3 tahun lalu hanyalah lelucon. Kakak, aku tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu tidak adil untukmu. Queenie menjelaskan. Tapi itu keputusan nenek. Kami hanya menjalankan perintahnya. Oh. Kapan kau menjadi seseorang yang menghindari tanggung jawab? Harvey menggelengkan kepalanya. Akui saja. Kau masih akan mengejarku bahkan jika wanita tua itu tidak memintamu. Keberadaanku adalah ancaman terbesarmu. Selama aku masih di York, tak seorang pun dari kalian akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Harvey tersenyum setengah. Dia menyilangkan jarinya dan meletakkan tangannya di bawah dagunya, dan menatapku ini. Ketika dia berbicara, nadanya lembut dan tenang. Aku penasaran. Kau adalah orang yang paling banyak berkontribusi saat itu. Namun, orang yang bertanggung jawab saat ini adalah Quinton. Apakah kau datang untuk menyingkirkanku sepenuhnya demi dia? Atau apakah kau berencana untuk bersekutu denganku dan mengulangi adegan dari 3 tahun lalu? Queenie mengangkat bahu, gerakannya anehnya menggoda. Mengapa aku harus melakukan hal tanpa pamrih seperti itu? Sepertinya aku meremehkan tingkat keserakahanmu. Kata Harvey santai. Bahkan jika Quinton dan aku bertarung sampai kami melemah, si kembar. Bahkan jika mereka bergabung dalam pertarungan dan kita berempat kebetulan binasa. The York tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Bagi kami, kau masih gadis kecil yang sama yang aku pungut dari jalanan ketika aku berusia 8 tahun. Kau bukan anggota York. Mata Harvey penuh dengan ketidakpedulian. Dia berbicara dengan aura makhluk superior seolah-olah dia adalah lidah perak. Queenie sedikit mengernyit. Setelah hening sejenak, dia akhirnya berkata, jika aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan, aku akan menghancurkannya. Kalau begitu, aku harap kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Harvey berdiri dan pergi. Saat dia berjalan keluar dari Presidential Suite, dia menambahkan dengan santai. Jika kau ingin menempatkan mata-matamu di Sky Corporation, aku tidak keberatan. Bagaimanapun, semua orang melakukannya. Tapi jika kau terus mengganggu urusan Zimmer dan menyakiti istriku, maka jangan salahkan aku ketika aku melanggar aturan. Membanting. Pintu kamar presiden terbanting menutup. Bab 514. Queenie York menatap ke arah yang ditinggalkan Harvey. Setelah beberapa saat, dia tersenyum geli. Saudara kedua, mari kita tebak. Apakah kau pikir kata-katanya dimaksudkan untukku, atau kau? Seorang pria dengan tunik berjalan keluar. Dia sedang bermain dengan bidak catur yang terbuat dari batu giok terkepal di tangannya.
Dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini untukku, dan juga untukmu. Apakah kau tidak takut? Queenie bertanya. Kenapa aku harus takut? Kau tidak perlu takut jika ingin menjinakkan kuda yang berapi-api. Keluarga York memang seperti itu, begitu juga kau. Warna merah samar melintas di mata Quinton, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dia tidak yakin apakah Queenie memahaminya. Dia menjawab dengan santai. Karena kakak datang untuk menyatakan perang, maka aku akan berhenti mempermainkan adik iparku. Terserah. Quinton melangkah keluar dari suite. Tapi izinkan aku menasihatimu, jangan berlebihan. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu jika kamu terus bermain api. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi dan menghilang tanpa jejak. Senyum Queenie menghilang. Dia menatap langit-langit untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum lagi. Pria, mereka sangat membosankan. Kau mencoba mengecilkan semuanya, tetapi aku ingin membuat dampak yang lebih besar. Aku harap kakak iparku bisa bersenang-senang kali ini. Dia mulai menekan sebuah nomor. Keesokan harinya, berita terbaru memicu badai di Bakwood. Setelah beberapa diskusi di antara manajemen senior Sky Corporation, mereka memutuskan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya dan menggabungkannya menjadi satu perusahaan besar. Ini termasuk perusahaan Zimmer. Zimmer Enterprise akan memainkan peran utama dalam perusahaan yang baru didirikan ini. Perusahaan baru ini dibangun dengan Zimmer Enterprise sebagai perusahaan utama. Selain proyek dan aset asli, proyek utama perusahaan baru adalah Silver Nimbus Mountain Resort. Proyek besar ini diambil oleh orang tak dikenal 3 tahun lalu, dan selalu ada banyak spekulasi tentang siapa yang berada di balik layar. Hanya sampai hari ini semua orang mengetahui bahwa dia tidak lain adalah Prince York. Prince York memberikan proyek besar seperti itu kepada Zimmers, bahkan sampai mendirikan perusahaan baru untuk mereka pimpin. Berapa banyak kepercayaan dan dukungan yang dia miliki untuk mereka. Tiba-tiba, seluruh Bakwood jatuh ke dalam situasi yang dramatis. Banyak keluarga besar mulai menanyakan seluk-beluk Zimmer, hubungan mereka, dan lain sebagainya. Mereka mencoba segala cara untuk berhubungan dengan Zimmers. Yang paling aneh adalah, perusahaan yang baru didirikan ini belum diberi nama. Sementara Zimmers mulai bersuka cita, berpikir bahwa mereka akan segera naik ke atas, bom lain jatuh. Sky Corporation akan memisahkan perusahaan yang baru didirikan ini untuk membentuk perusahaan independen. Meskipun masih perusahaan di bawah manajemen Sky Corporation, itu akan memiliki otonomi atas transaksinya. Berita itu seperti sambaran petir yang hebat. Kehormatan seperti itu setara dengan diangkat ke keluarga kelas 2 di Bakwood, atau bahkan keluarga kelas 1. Ada juga berita bahwa Prince York akan memilih CEO baru dari generasi muda di antara keluarga Zimmer. Dia kemudian akan mempercayakan 51% sahamnya kepada CEO baru ini. Orang yang dipilih pasti akan menjadi orang yang paling kuat di keluarga Zimmer. Dia akan mendapat kehormatan untuk memasuki masyarakat kelas atas Bakwood, dan masa depan dengan pencapaian tak terbatas menunggu. Pintu rumah keluarga Zimmer sepertinya akan jatuh kapan saja karena banyaknya pengunjung yang mereka terima. Banyak ingin datang dan menyanjung mereka, sangat ingin mendapatkan bagian dari acara besar seperti itu. Dalam sekejap, popularitas Zimmer di Bakwood meroket ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 515. Kejadian ini membuat wanita yang belum menikah dari keluarga Zimmer sangat bahagia. Mereka sangat bersemangat, sehingga mereka tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Mereka dapat merasakan bahwa ini adalah salah satu hadiah pertunangan Prince York untuk calon istrinya. Siapapun yang terpilih sebagai CEO baru akan memperoleh 51% saham dari Sky Corporation. Adapun kakek Zimmer, dia akan diganti. Pada hari ini, semua kerabat keluarga Zimmer tiba di Bakwood dan mengadakan pertemuan di gedung perusahaan baru Zimmer Enterprise. Kakek Zimmer duduk di kursi CEO dan memandangi para Zimmer lainnya di hadapannya. Ambisi dan gairah mewarnai mata mereka, apapun jenis kelaminnya. CEO perusahaan baru, didukung oleh Prince York yang kuat.
Kemajuan semacam ini ditakdirkan untuk membuat mereka menjadi keluarga kelas 1 di Bakut. Posisi yang luar biasa seperti itu membuat Zimmers terbengong-bengong karena kegembiraan belaka. Sekali lagi, kakek Zimmer merasa tidak berdaya. Setelah dia datang ke Bakut, dia secara bertahap kehilangan kendali atas Zimmer. Terlalu sulit bagi orang tua seperti dia untuk melawan Prince York. Hanya dengan langkah kecil, pihak lain menyebabkan konflik internal di antara para Zimmer. Meskipun ada konflik serupa di masa lalu, tidak satu pun dari mereka pernah mempengaruhi kakek Zimmer. Kali ini, itu berbeda. Kakek Zimmer memiliki firasat bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan terus terlibat dalam perebutan kekuasaan, dia akan segera digantikan. Dia memuja Zack Zimmer dan ingin Zack menjadi pewarisnya. Saat ini, bagaimanapun, dia sangat mungkin untuk diganti. Dia bahkan mungkin kehilangan posisinya sebagai CEO dan disingkirkan sebagai fosil tua yang tidak berguna. Kakek Zimmer menjadi bingung. Meskipun demikian, dia adalah orang yang berkarakter baja. Saat ini, dia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan aneh. Dia menatap banyak Zimmer yang ambisius, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Semua orang pasti sudah mendengar berita terbaru. Berkat Prince York, keluarga kita akan mengintegrasikan banyak sumber daya untuk mendirikan perusahaan baru. Kita juga akan bertanggung jawab atas pengembangan Silver Nimbus Mountain Resort. Selama proyek ini berhasil, kita bisa bangkit sebagai keluarga kelas 1 di Bakut. Ada juga rumor lain yang aku yakin semua orang sudah tahu. Artinya, Prince York akan memilih CEO baru di antara Zimmers untuk mengelola perusahaan yang baru didirikan ini. Jadi, apakah ada orang yang ingin mengambil alih posisi CEO? Kakek Zimmer tersenyum, tetapi matanya dipenuhi rasa dingin. Zack, yang paling mengenalnya, berdiri di antara kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Kakek, tidak masalah. Baru atau lama, hanya ada satu CEO, dan itu adalah kamu. Aku akan terus melakukan pekerjaanku dengan baik dan membantumu dalam menjalankan semua bisnis perusahaan baru. Kamu adalah mercusuar dari Zimmer. Keluarga Zimmer hanya bisa sampai sejauh ini karena kamu." Zack mengucapkan semuanya dengan penuh semangat, berbicara dengan sangat antusias. Bukannya Zack tidak ingin menjadi CEO. Namun, Zack mengerti betul bahwa Prince York kemungkinan akan menyerahkannya kepada wanita yang disukainya. Jika ternyata seperti itu, kemudian bertahun-tahun usaha keras Zack terbuang sia-sia. Untuk saat ini, tindakan terbaik adalah melemahkan semangat yang lain. Dia akan memaksa mereka untuk menerima kenyataan bahwa hanya kakek Zimmer yang bisa menjadi CEO, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Mendengarkan kata-kata Zack, kakek Zimmer merasa lega. Zack memang cucunya. Perhatiannya pada Zack tidak sia-sia. Bab 516. Keluarga Zimmer saling bertukar pandang sambil mendengarkan seruan semangat Zack. Meskipun setiap orang memiliki keserakahan dan ambisi mereka, kakek Zimmer telah bertanggung jawab atas Zimmer selama bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang, dia masih ingin tetap berkuasa. Siapa yang berani menentangnya secara pribadi? Ayah, kami juga berpikir bahwa kamu paling cocok untuk menjadi CEO. Sean Zimmer adalah orang pertama yang berdiri dan mendukung Zack. Ya. Selama kamu terus menjadi CEO, apapun nama perusahaan barunya, itu tetaplah Zimmer Enterprise. Kakek, kamu telah membawa kita Zimmer sejauh ini. Di bawah kepemimpinanmu, menjadi keluarga kelas 1 di Bakut ada dalam jangkauan. Kakek Zimmer tahu mereka tidak tulus, tetapi kata-kata mereka memuaskannya. Kalian semua. Aku pikun. Aku selalu ingin pensiun dan menikmati keberuntungan. Tapi ketika aku melihatmu anak muda, selain Zack, tidak ada dari kalian yang cukup mampu. Aku tidak bisa membiarkanmu bertindak atas nama Zimmer dan bermalas-malasan. Memalukan Prince York adalah hal yang sepele, tapi itu masalah besar jika menghancurkan Zimmers dalam semalam. Baiklah kalau begitu. Ini bukan apa-apa. Kurasa aku tidak punya pilihan selain bekerja keras selama beberapa tahun lagi demi keluarga kita. Aku mengatakan ini sebelumnya. Ketika aku pensiun beberapa tahun kemudian,
kalian tidak diizinkan untuk menghentikanku. Kakek Zimmer pura-pura enggan, tapi mau tak mau dia merasa menang. Dengan cara ini, dia bisa terus bertanggung jawab atas Zimmer. Kakek Zimmer mengambil keputusan. Kecuali dia mati, dia akan mempertahankan otoritasnya. Dia tidak akan mempercayakan kekuatan ini kepada siapapun. Bahkan tidak Zack. Jika dia beruntung, tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup 20 tahun lagi. Mengapa dia harus menyerahkan kekuasaannya begitu cepat? Jika keluarga Zimmer bisa menjadi keluarga kelas 1 di Bakut, maka mungkin dia bisa hidup beberapa tahun lagi. Pensiun, dan membiarkan orang muda menjadi CEO. Sungguh lelucon. Melihat ekspresi kakek Zimmer, para Zimmer yang hadir tidak berani mengatakan apa-apa, tidak peduli seberapa ambisius mereka. Menjadi ambisius bukanlah hal yang buruk. Menjadi bodoh, bagaimanapun. Jika mereka membiarkan orang lain mengetahui pikiran dan ambisi mereka yang sebenarnya, mereka mungkin terbunuh sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menjadi CEO baru. Hanya Mandy Zimmer yang duduk dengan ekspresi polos dan acuh tak acuh. Bahkan jika CEO baru harus dipilih dari generasi muda, itu pasti bukan dia. Jika lelaki tua itu ingin tetap berkuasa, biarkan saja. Itu tidak masalah baginya. Dia tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan. Siapa yang memintanya untuk terjebak dengan suami yang menumpang? Ekspresi Mandy sangat tenang, dan dia sepertinya sudah menyerah pada segalanya. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah diselesaikan. Sebuah suara tenang berbicara. Jika aku ingat dengan benar, Prince York menginginkan Zimmers yang lebih muda sebagai CEO baru. Apakah kamu tidak mematuhinya? Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Semua mata tertuju pada orang yang berbicara. Harvey York. Kemarahan memenuhi mata kakek Zimmer dan Zack. Kakek Zimmer sangat marah, sampai-sampai tangannya gemetar karena marah. Dia tidak ingin apa-apa selain mencekik Harvey sampai mati. Simon Zimmer dan Lillian Yates tidak terganggu. Mereka juga sudah menyerah seperti Mandy. Mereka hanya membiarkan Harvey membuat kekacauan dan menimbulkan masalah. Bukannya mereka sedang mengincar posisi CEO. Adapun para Zimmer lainnya, mereka semua menatapnya dengan ekspresi bingung. Anehnya, tidak ada yang berbicara menentang Harvey. Bab 517. Ya, sepertinya ada rumor seperti itu. Prince York ingin orang-orang muda menjadi CEO baru. Prince York memang menyebutkan pendatang baru membawa perspektif baru. Dia ingin memberi kita Zimmers kesempatan untuk membuktikan diri. Kita harus tidak boleh membuat kesalahan apapun. Kita semua benar-benar mendukungmu, kakek. Tapi apakah tidak apa-apa untuk tidak mematuhi Prince York seperti ini? Prince York memiliki 51% saham kita. Dengan kata lain, dia bisa mengendalikan perusahaan kita sekarang dan di masa depan. Apakah masuk akal bagi kita untuk memilih CEO baru sekarang? Kakek Zimmer terdiam. Keluarga Zimmer berpura-pura terlihat tidak nyaman seolah-olah mengatakan semua yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Sebenarnya, mereka akan menyeringai lebar. Bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk bangkit jika mereka membiarkan orang tua ini tetap berkuasa? Sekarang menantu yang menumpang ini telah maju untuk membuat masalah, mereka hanya mengikutinya. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi CEO. Lagi pula, menantu yang menumpang ini tidak akan pernah bisa menjadi CEO, kan? Kakek Zimmer tampak mengerikan. Ekspresi Zack Zimmer mencerminkan ekspresi kakeknya. Akhirnya, dia berkata, "Semuanya, kita semua adalah Zimmer. Manfaat apapun yang kita peroleh, kita nikmati bersama-sama. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar membuat irisan di antara kita? Zimmer Enterprise hanya dapat dikendalikan oleh kami para Zimmer, apakah itu sekarang atau di masa depan?" Zack, kurasa menantu yang menumpang ini benar. Mari kita pilih seorang pria muda. Jika kakek Zimmer bisa tetap sebagai CEO, maka Prince York tidak akan meminta kami untuk memilih CEO baru. Zack, bagaimana kalau kamu menjadi CEO? Kami pikir kamu yang paling cocok.
Beberapa orang memanfaatkan situasi untuk menghukum Zack, memberinya saran sambil tersenyum. Wajah Zack berubah tidak senang. Tentu saja, dia ingin menjadi CEO perusahaan baru ini. Namun, dia tahu dia tidak punya kesempatan. Jika tidak, berdasarkan kepribadiannya, dia pasti sudah mulai berjuang untuk posisi itu. Saat ini, kakek Zimmer sedang menatapnya dengan tajam. Melihat bagaimana anggota keluarga Zimmer menyanjung Zack satu per satu. Kakek Zimmer mulai percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Zack untuk maju dan mendiskreditkannya. Memikirkan hal ini, kakek Zimmer bertanya dengan dingin. Zack, apakah kau ingin menjadi CEO? Kalau begitu, katakan saja. Aku tidak akan tidak setuju. Zack bisa merasakan rasa dingin yang terpancar dari tatapan kakek Zimmer. Dia menggigil dan buru-buru berlutut. Kakek, aku bersumpah. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak tertarik menjadi CEO. Jika aku lakukan maka mungkin guntur menyambarku. Kilatan. Begitu dia mengatakan itu, kilat menyambar dan guntur meraung dari langit. Suara itu membuat kaki Zack lemas. Wajah kakek Zimmer menjadi sangat gelap. Dia melihat Zack ke atas dan ke bawah untuk waktu yang lama, dan kemudian mencibir. Oke, karena kau tidak tertarik dengan posisi CEO, mengapa kau tidak memberi tahu aku siapa yang menurutmu cocok? Kakek Zimmer menggertakkan giginya ketika dia mengucapkan kata cocok. Siapapun orang yang cocok ini, dia akan hancur. Kehadiran komando kakek Zimmer masih ada. Ketika dia selesai berbicara, bahkan Zack tidak berani mengintip karena ketakutan. Anggota Zimmer lainnya menahan napas, sama ketakutannya. Semua orang berharap menantu laki-laki itu akan maju dan berbicara lagi. Sayangnya, Harvey sekarang sibuk bermain dengan teleponnya, menundukkan kepalanya saat menghadap layar, bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Katakan, siapa yang paling cocok? Kakek Zimmer menjulang di atas Zack, nadanya pelan dan mengancam. Bab 518. Jika kakek Zimmer tidak dapat menemukan kambing hitam untuk melampiaskan amarahnya, dia akan melepaskan amarahnya sepenuhnya pada Zack. Zack sangat mengenal kakeknya. Siapapun yang cocok pada saat ini akan sangat tidak beruntung. Saat itu, matanya tertuju pada Mandy Zimmer. Kakek Zimmer selalu membencinya. Membiarkannya menjadi orang yang paling cocok akan sangat bagus. Kakek, menurutku Mandy yang paling cocok. Bagaimanapun, dialah yang mengembalikan perjanjian kerangka kerja. Dia pantas menjadi CEO perusahaan baru. Zack berseru, berbicara tanpa mempedulikan dunia. Dia harus memuji Mandy. Semakin dia mengangkatnya, semakin buruk baginya. Niat Zack hilang di sisa Zimmer. Namun, beberapa dari mereka merenungkan kata-katanya dan akhirnya setuju dengannya. Ya, Mandy akrab dengan orang-orang di Sky Corporation. Jadi, tidak apa-apa baginya untuk menjadi CEO baru. Selain itu, dia tidak ada hubungannya sepanjang hari. Dia tidak bisa terus menjadi kutu beras di perusahaan Kan. Mengapa tidak membiarkannya berhenti menjadi bantal bersulam dan bertindak sebagai CEO baru? Ya, dia yang paling cocok. Dari sudut pandang mereka, Mandy tidak akan setuju. Lagi pula, dia tidak memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk melakukannya. Mereka hanya mengatakan ini untuk menggodanya. Karena semua orang sangat menghormatimu, Mandy, apakah kau ingin menjadi CEO baru? Kakek Zimmer memiliki setengah senyum di wajahnya. Dia bahkan tidak repot-repot menatap Mandy. Well, apakah kau mau? Dalam benaknya, Mandy tidak akan berani mengatakan ya padanya. Namun, Mandy sedikit terganggu hari ini. Dia tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang berbicara dengannya. Dia baru sadar ketika kakek Zimmer mengulangi pertanyaannya beberapa kali. Kakek, aku bersedia. Mandy sudah menyerah. Jadi, dia hanya akan setuju tidak peduli apa situasinya. Apa yang kau bicarakan? Ekspresi kakek Zimmer berubah menjadi syok. Dia tidak pernah berharap Mandy membalas seperti itu. Kakek, aku bilang aku bersedia. Tidak peduli apa yang diatur keluarga Zimmer untukku, aku baik-baik saja dengan itu.
Mandy tampak acuh tak acuh. Dia pikir dia telah mengatur beberapa pekerjaan kotor untuknya lagi. Karena dia merasa agak putus asa sekarang, dia tidak punya kekuatan untuk berdebat. Zack tercengang. Mandy, apakah kau tahu apa yang kau bicarakan? Apakah kau tahu apa artinya itu? Kau sangat tidak sopan. Ya, Mandy. Hal semacam ini harus dipertimbangkan dengan matang. Bagaimana kau bisa setuju begitu saja? Kakek tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kau harus berpikir jernih. Mendengar kata-kata mereka, Mandy mencibir dalam hati. Dia juga anggota keluarga Zimmer. Mengapa mereka selalu memilih untuk menggertaknya setiap saat? Dia membentak. Yah, karena semua orang berpikir bahwa aku tidak bisa menyetujui ini, maka aku menginginkannya. Bagaimanapun juga, inilah yang diminta kakek untuk aku lakukan. Tidak hanya aku akan melakukannya, aku bahkan akan memberikan yang terbaik. Bahkan pada titik ini, Mandy masih tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan kakek Zimmer kepadanya. Kau tidak punya rasa hormat. Mandy, aku tidak menyangka kau begitu serakah. Aku tahu sejak lama bahwa kau adalah wanita seperti ini. Kau pikir kau bisa menyembunyikannya, tetapi sekarang, kau akhirnya terungkap. Para anggota Zimmer saling memandang dengan kaget. Mereka telah menembak diri mereka sendiri di kaki. Bagaimana Mandy bisa menjadi CEO perusahaan baru? Mereka tidak bisa membiarkannya naik ke posisi teratas. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menggelapkan dana perusahaan untuk keuntungan mereka? Keserakahan dan ambisi di mata Zimmer lawan terlihat jelas. Kakek Zimmer mencibir. Baiklah, mereka semua ingin menggantikannya dan menjadi CEO. Jika itu masalahnya, dia hanya perlu menunjukkannya kepada mereka. Dia membutuhkan seseorang yang patuh dan mudah dikendalikan. Mandy memang kandidat terbaik. Di mata kakek Zimmer, Mandy jauh lebih mudah ditekan dibandingkan dengan Zack atau Queen. Dia hanya seorang wanita yang memiliki suami yang menumpang. Latar belakang seperti apa yang dia miliki di Bakwood. Bukankah dia akan tetap menjadi raja bayangan? Bab 519. Jika kakek Zimmer harus memilih Zimmer yang lebih muda untuk menjadi CEO, maka dia pasti harus memilih Mandy Zimmer. Dengan itu, dia membuat keputusan akhir. Prince York berharap keluarga Zimmer akan memilih orang muda untuk menjadi CEO baru. Selain itu, Mandy memang memberikan kontribusi besar bagi keluarga Zimmer. Oleh karena itu, aku pikir aku akan membiarkan Mandy menjadi CEO perusahaan baru. Seluruh kerumunan terdiam. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka menggumamkan kesepakatan yang jarang. Mandy tercengang. Baru sekarang dia mengerti apa yang kakek Zimmer ingin dia lakukan. Apakah dia ingin dia menjadi CEO perusahaan baru? Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Kakek, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak kompeten. Kurasa dia tidak cocok. Kakek, pilih saja salah satu dari kami. Kami lebih baik darinya. Hak apa yang dia miliki? Ya, hadiah pertunangan dari Prince York adalah untuk calon istrinya. Dia seorang wanita yang sudah menikah. Bagaimana itu adil? Zimmer lainnya menunjuk dan mengutuk Mandy. Mereka tidak ingin kakek Zimmer tetap memimpin, tetapi mereka juga tidak ingin Mandy menjadi CEO. Jika dia memilih Zack, mereka masih bisa menerimanya. Namun, Mandy benar-benar. Ekspresi kakek Zimmer dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Oposisi terang-terangan mereka memperkuat tekadnya. Bahkan jika Mandy menjadi CEO, dia masih memiliki keputusan akhir dalam keluarga. Jika Zack menjadi CEO, dia tidak bisa menjamin dia akan melakukannya. Kakek Zimmer batuk dan menghentikan rentetan keluhan. Dia memandang Mandy dan berkata dengan serius. Mandy, semua orang berpikir bahwa kau tidak cocok untuk menjadi CEO. Bagaimana menurutmu? Aku punya harapan besar untukmu. Ini adalah kesempatan. Apakah kau menginginkannya? Mandy kembali sadar. Melihat mata dingin semua orang, dia bingung. Harvey, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dan tersenyum. Kamu bisa melakukannya. Mandy tercengang. Dalam sekejap, dia berkata.
Kakek, karena kamu mengizinkanku menjadi CEO perusahaan baru ini, maka aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku bisa melakukannya. Dia membuat seluruh aula menjadi hening. Beberapa detik kemudian, teriakan ejekan terdengar. Mandy, apa kau sudah gila? Kami hanya bercanda. Apakah kau pikir kau bisa menjadi CEO perusahaan baru? Hahaha. Ini adalah lelucon terbesar yang aku dengar tahun ini. Kau membuatku gila. Jika kau menjadi CEO, jangan menyebut orang lain. Semua generasi kedua akan menerobos masuk ke dalam masalahmu dan mendobrak pintu masuk perusahaan. Zack, yang sebelumnya cemberut, tiba-tiba menjadi cerah ketika ide baru muncul di benaknya. Ini adalah kesempatannya untuk menjadi CEO. Karena Mandy mengatakan dia ingin menjadi CEO, dia membiarkannya begitu saja. Dia yakin dia akan segera menghadapi segala macam kesulitan. Ketika dia gagal menyelesaikan masalah dengan segera, dia akan melangkah maju untuk menawarkan bantuan pada saat yang kritis. Posisi CEO pasti akan menjadi miliknya. Ini adalah metode yang jauh lebih andal daripada menunggu orang tua itu menyerahkan kekuasaannya. Zack juga berdiri dan berkata dengan keras. Semuanya, diam. Dengarkan aku. Mandy telah melakukan banyak hal untuk Zimmers. Karena kakek mempercayainya dan ingin dia menjadi CEO, maka kita harus mendukungnya. Tetapi, Mandy, jika kau melakukannya dengan baik, kami akan mendukungmu. Namun, jika tidak, apa yang akan kau lakukan? Zack bertanya. Mandy tidak bersalah, tapi dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa kehilangan niatnya yang sebenarnya? Dia menjawab dengan dingin. Aku akan menjadi CEO yang baik. Jika tidak, maka aku akan minggir dan menyerahkan posisi itu kepadamu. Oke. Itu kesepakatan. Zack bertepuk tangan, bersemangat. Penantian itu berakhir. Waktunya akhirnya tiba. Bab 520. Pada hari itu, berita tentang pemilihan CEO baru keluarga Zimmer tersebar di seluruh Bakwood. Pada saat yang sama, nama perusahaan baru juga diputuskan. Silver Nimbus Enterprise. Karena bisnis utama perusahaan baru adalah Silver Nimbus Mountain Resort, maka nama itu akan diambil dari proyek tersebut. Namun, di Bakwood, frasa Silver Nimbus tidak bisa digunakan dengan santai. Halaman luar Silver Nimbus dan halaman Silver Nimbus keduanya mewakili properti York. Namun, Sky Corporation mengizinkannya. Dikatakan bahwa Prince York menganggap nama Silver Nimbus Enterprise sangat bagus. Ini langsung menimbulkan banyak rumor. Banyak yang berspekulasi bahwa orang yang membuat Prince York jatuh cinta adalah adik perempuan Mandy Zimmer, yang masih duduk di bangku SMA. Itulah mengapa dia sangat memperhatikan calon ipar perempuannya. Sementara banyak yang membahas masalah ini secara rahasia, tidak ada dari mereka yang berani menjelaskannya secara jelas. Setelah Mandy resmi menjadi CEO Silver Nimbus Enterprise, dia akan sibuk menangani integrasi sumber daya seperti Gyro. Harvey sering mengikuti dan membantunya. Dia cukup peka terhadap kebutuhannya. Padahal, Hari Nasional sudah di depan mata. Mandy terlalu sibuk dan tidak bisa menghentikan pekerjaannya. Harvey, bisakah kamu pergi dan menjemput Cynthia? Dia akan pergi istirahat. Ibu takut dia belum terbiasa dengan sekolah. Ibu ingin dia pulang dan tinggal bersama kita selama beberapa hari. Oke, aku akan pergi menjemputnya. Harvey mengangguk. Meskipun hubungannya dengan Cynthia tidak terlalu baik, dia masih saudara iparnya. Tidak aneh baginya untuk menjemputnya. Setelah meninggalkan gedung perusahaan, Harvey menelepon Yvonne. Ambilkan aku mobil. Tetap low profile. Baik, CEO. Di sisi lain telepon, Yvonne juga sangat sibuk. Harvey terlalu pandai mendorong beban kerja kepada Yvonne. Setiap hari, dia sangat sibuk sehingga dia harus bekerja lembur. Dia tidak punya waktu untuk mengatur mobil untuk Harvey, jadi dia hanya bisa menelepon dan mendelegasikan tugas itu kepada orang lain. Tak lama kemudian, seorang satpam berjas membawa mobil tersebut. Ternyata itu sebuah van, Toyota Alphard. Itu memang sangat rendah. Namun,
Van ini hanya dapat dibeli dengan kenaikan $3.000 di pasar dan harga ecerannya mendekati $200.000, yang lebih mahal daripada Porsche biasa. Bagus, ini sangat sederhana. Harvey menghela napas dan melaju ke gerbang sekolah menengah afiliasi Universitas Buckwood. Bahkan saat dia menunggu di gerbang untuk waktu yang lama, Cynthia tidak muncul. Dia menunggu setengah jam lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk meneleponnya. Apa masalahnya? Suara Cynthia dingin. Dia tidak memiliki banyak kasih sayang terhadap saudara ipar yang menumpang ini. Jika bukan karena dia, saudara perempuannya tidak akan hidup begitu menyedihkan. Kakakmu tidak punya waktu untuk menjemputmu. Aku di sini untuk membawamu kembali ke rumah selama beberapa hari. Kamu ada di mana? Harvey tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Hah? Aku di kamar Dorset Empire KTV. Oke, tunggu di sana. Aku akan pergi menjemputmu. Di ruang KTV, Cynthia menutup teleponnya. Seorang teman sekelas segera bertanya. Cynthia, siapa itu? Itu saudara iparku. Dia datang menjemputku untuk perayaan Hari Nasional. Cynthia mengerutkan kening, tidak puas. Aku tahu siapa itu. Bukankah kakakmu Mandy Zimmer? Aku mendengar bahwa suaminya adalah menantu yang menumpang. Hahaha. Tidak mungkin. Cynthia, apakah kamu meminta menantu yang menumpang untuk menjemputmu? Apakah kamu tidak malu? Pada ejekan teman-teman sekelasnya, Cynthia menyesal berbicara. Dia tidak memikirkan semuanya. Dia seharusnya menolaknya. Cynthia, jangan biarkan sampah itu menjemputmu. Aku akan mengantarmu kembali sebentar lagi. Kamu melihat mobilku. Itu Porsche 718, dan harganya sekitar $80.000. Orang yang berbicara adalah generasi kedua yang kaya dari kelas Cynthia. Dia baru saja pindah ke sekolah ini baru-baru ini, dan dia terus mendekatinya. Sayangnya, sejauh ini belum ada kemajuan.